Jadi 18 tahun, ini anaknya udah mau 3 ya? Iya. Umurnya berapa? 15. Mbak Amira ini sedang hamil berapa bulan? 7. Artinya Mbak menikahnya di usia berapa? 16. Kenapa Mbak memilih menikah di usia muda gitu? Terkait warga Bapak nih yang masih muda tapi udah hamil dan bahkan kini anaknya mau 3 gitu. Iya, betul. Komentarnya Pak? Ya, ini sudah kita pelajari dan kita sudah koordinasi dengan puskesmas. Ini sudah diperhatikan, makanya ini dari Rotary sudah ada menu yang harus mereka makan karena usianya memang masih di bawah umur. Kita sudah kerjasama dengan puskesmas 7 Ulu, itu sudah diperhatikan oleh puskesmas 7 Ulu. Tapi ya, karena di sini tingkat, mohon maaf, tingkat kemiskinan lah itu ya, saya bicarakan pada itu. Karena untuk makan, apalagi lagi musim pandemi ini, pekerjaan yang susah, akhirnya ya sedikit terbengkalai gitu. Oke, Bu Dinda sekarang kondisinya kabarnya sedang hamil ya. Ini berapa bulan? Usia kandungan 7 bulan. Anak keberapa? Anak ketiga. Nah, di anak ketiga ini usia Mbak sudah berapa? Berapa? Usia 18 tahun. Oke. Jadi 18 tahun ini anaknya udah mau 3 ya? Iya. Nah, dulu menikah usia berapa tahun Mbaknya? 13 tahun. 13 tahun menikah. Terus hamilnya di usia ke 14 atau 13? 13 tahun itu hamil. Boleh bisa nanya tuh kenapa menikah di usia 13 tahun? Kalau jodoh. Dijodoh ya. Oke. Di usia yang masih muda dulu 13 tahun itu ada kendala nggak? Nggak ada ya. Terus ini anak pertamanya ya? Iya. Usianya berapa tahun? 3 tahun. Oke, dengan 3 tahun. Anaknya ada keluhan nggak, misal susah makan atau apa gitu? Nggak ada ya sejauh ini. Terus sering dibawa imunisasi nggak? Nggak ya. Kenapa tuh? Kenapa nggak dibawa imunisasi? Anaknya takut atau gimana? Oh, takut. Kalau Mbak sendiri kan lagi hamil, rajin ke puskesmas nggak? Kenapa alasannya? Males. Oh, lagi males aja. Tahu nggak kalau di usia muda hamil itu beresiko terkena stunting gitu? Nggak tahu? Nggak tahu ya. Oke. Tapi sejauh ini untuk kehamilan sekarang ada keluhan nggak? Ada. Apa? Sakitan. Oh, sakit badan atau perutnya sakit atau apa? Pokoknya sakit. Perutnya rasa sakit gitu ya. Umurnya berapa? 15. Mbak Amira ini sedang hamil berapa bulan? 7. 7 bulan ya. Ini anak keberapa? Pertama. Anak pertama. Nah, Mira nanya nih, di usianya kan masih muda, kenapa memutuskan untuk menikah? Karena disuruh orang tua. Oke. Biar ada yang jaga. Oke. Kalau dari keluarga Amira sendiri yang menikah di usia muda atau sebelumnya ada kakak-kakak Amira? Cuma Amira? Iya. Cuma Amira, oke. Belum ada. Nah, 3. 3. Dari 6 bersaudara. Oke, sejauh ini kehamilannya bagaimana? Ada masalah nggak? Nggak ada ya. Kemungkinan anaknya cewek apa cowok? Kalau periksa dari dokter, kondisinya sehat atau gimana untuk? Sehat. Sehat semua ya. Ada kendala nggak sama hamil? Nggak ada ya. Suka makanan apa? Enggak ada. Nggak ada ya. Melisa Dwi Putri. Mbak Melisa ini usianya berapa? 20. Nah, di usia 20 tahun mau punya anak 3 gitu ya. Iya. Artinya Mbak menikahnya di usia berapa? 16. Kenapa Mbak memilih menikah di usia muda gitu? Enggak apa-apa. Karena ada jodoh gitu. Iya. Menikah usia muda dan dulunya sempat hamil di 16 tahun itu ya. Ada kendala nggak? Mungkin pernah mengalami apa gitu saat kehamilan? Nggak ada ya? Aman-aman saja. Oke. Mbak, kalau untuk kehamilan ini sekarang ada kendala nggak yang sedang hamil sekarang? Nggak ada. Usia kandungan ini berapa bulan? Masuk 7. Ini masuk 7 bulan ya. Oke.
untuk asupan makanannya sendiri sejauh ini bagaimana? Sebelum dikasih dari bantuan kemarin-kemarin. Cukup. Cukup. Oke. Dengan adanya dikasih bantuan dari Rotary sama FKPI, ini tanggapannya gimana, Mbak? Ya, alhamdulillah lebih ini kan lebih sama lah diinjak tuh kan. Asupannya lebih jaga gitu ya. Untuk Mbak sendiri gitu, sejauh ini mencukupi atau kurang gitu? Masih kurang. Biasanya sehari makan apa aja sebelum ada program kemarin? Kalau makan sayur nasi. Sayur dengan nasi aja, nggak pakai lauk gitu ya. Itu karena keterbatasan ekonomi. Edukasi kepada mereka bahwa melihat ini belum cukup umur tapi kok mau nikah gitu, Pak. Oh iya betul. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Kalau Pak Lurah, kalau umur yang sekarang peraturan pemerintah 19 tahun ke bawah, 19 tahun ke atas. Kalau 19 tahun ke bawah, Pak Lurah tidak bisa nikah. Kalau tidak ada rekomendasi dari KUA. Ya. Mungkin ini kejadian ini mungkin mereka kawin di bawah tangan. Kalau di bawah tangan tidak terdaftar kepada negara. Sedikit tentang program kita yang untuk stunting di masyarakat Tujuh Ulu ini gimana? Program stunting ini berawal dari pemahaman kita tentang kitab, ya. Artinya kita harus peduli kepada generasi kita yang berikutnya. Secara biologis itu memang mereka yang melahirkan anak mereka, tetapi secara sosial mereka itu juga adalah anak-anak kita juga, karena mereka adalah generasi penerus kita. Kalau generasi itu kita tidak perhatikan, maka generasi itu nanti akan tumbuh kurang sempurna, yang berakibat otaknya kurang cerdas, tumbuh badannya tidak maksimal. Nah, oleh karena itu kami bekerja sama dengan Rotary Club Palembang berusaha sekuat tenaga dan kemampuan kami untuk membantu anak-anak yang kemungkinan jadi stunting dan ibu hamil yang kemungkinan melahirkan anak stunting. Proyek insya Allah akan kita laksanakan selama 1 tahun. Yang di lapangan itu dilaksanakan oleh para kader posyandu. Nah, makanannya itu kita kerjasama dengan ahli gizi dari Caritas. Nah, insya Allah makanan yang dibuat itu memenuhi kebutuhan baik balita maupun ibu hamil. Nah, harapannya nanti ini bisa dicontoh oleh masyarakat yang lain, sebab tidak mungkin ini diselesaikan oleh hanya pemerintah. Ya, pemerintah kerjaannya banyak, jadi semua stakeholder masyarakat kita harus gotong royong untuk mengentaskan masalah stunting yang ada di Palembang khususnya, Sumatera Selatan pada umumnya, dan Indonesia secara besarnya. Sedikit tentang kenapa pemilihannya di Tujuh Ulu? Mengapa di Tujuh Ulu? Karena kita bukan pilih-pilih sebenarnya. Karena kemarin waktu kita lihat data, kemudian saya juga lama di Tujuh Ulu, Rotary juga dulu ada program di Tujuh Ulu, sehingga Tujuh Ulu ini sudah tidak asing lagi bagi FKPI maupun Rotary. Nah, karena secara emosional kami sudah dekat, baik dengan puskesnya maupun Pak Lurahnya, nah, sehingga kita pilih daerah Tujuh Ulu. Nah, kemudian di Tujuh Ulu kita temukan ada beberapa anak yang akan stunting dan ibu hamil yang akan melahirkan anak stunting. Makanya kami pilih di Tujuh Ulu sebagai pilot project. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.